Di sudut dunia yang terlupakan oleh hiruk-pikuk peradaban, di antara lembah yang berselimut kabut pagi dan punggung gunung yang kokoh menantang langit, hiduplah seorang pria sederhana bernama Taro. Tangannya kasar, namun hatinya lembut seperti aliran sungai yang membelai batu. Setiap hari, ia berdiri di hadapan bongkahan batu besar, memahatnya menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Tidak ada gelar megah yang disandangnya, tidak pula istana megah yang ditinggalinya. Tapi, di balik kesederhanaannya, ia memiliki harta karun yang jarang dimiliki manusia modern. Hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Namun seperti angin yang tak pernah lelah bertiup, hasrat manusia pun jarang diam. Pada suatu hari, pandangan Taro tertumbuk pada rombongan pedagang kaya yang berlalu dengan tawa dan kemewahan. Hatinya berdesir, seperti desir angin yang menggugurkan daun tua, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya, "Apakah hidupku ini benar-benar cukup?" Pertanyaan itu, sederhana namun berbahaya, telah mengubah arus hidupnya. Dalam sekejap, ia menjelma menjadi pedagang, lalu pangeran, lalu matahari yang agung, bahkan gunung yang tak tergoyahkan. Tapi, di setiap perubahan itu, selalu ada satu hal yang luput ia temukan, ketenangan. Begitu pula kita yang terjebak dalam labirin kehidupan modern. Kita mengejar gelar, memburu kekayaan, berburu pujian. Namun ketika malam datang dan lampu-lampu kota padam, adakah ketenangan itu benar-benar hadir dalam dada? Atau justru, di tengah segala gemerlap itu, kita hanyalah bintang yang kesepian di langit yang hampa. Seperti yang dikatakan Lao Tzu, dia yang tahu kapan harus berhenti akan terbebas dari bahaya. Mungkin inilah waktunya bagi kita untuk berhenti sejenak, menepi dari arus deras ambisi, dan kembali menapak di jalan sederhana yang lama kita tinggalkan. Sebab, kadang-kadang, kekuatan terbesar justru terletak dalam kesederhanaan yang sunyi, namun penuh makna. Bagian 1. Taro dan perjalanan mencari arti cukup. Di balik gemuruh dunia yang tak henti memanggil dengan janji-janji palsu, ada sebuah kisah lama yang tetap hidup dalam bisikan angin pegunungan dan gemericik air sungai yang jernih. Ini adalah kisah tentang Taro, sang pemotong batu, yang dengan tangan kasarnya menatah keabadian pada sebongkah batu, dan dengan hatinya yang bersih memahat makna kehidupan. Hari-hari Taro berlalu sederhana. Setiap pagi, saat kabut masih turun perlahan menyelimuti desa, ia sudah bersiap dengan palu dan pahatnya. Suara dentingan besi yang bertemu batu menjadi lagu yang akrab di telinganya. Di sela-sela pekerjaannya, Taro sering memandang langit biru yang terbentang tanpa batas, mengagumi awan yang melintas tanpa beban. Dalam kesederhanaan itu, sebenarnya Taro telah memiliki sesuatu yang tak kasat mata, hati yang tenang dan jiwa yang ringan. Namun, seperti air yang jernih pun bisa keruh oleh sejumput tanah, begitu pula hati manusia. Ketika rombongan pedagang kaya melintas di depan tempatnya bekerja, Taro tak mampu menahan desir iri yang pelan-pelan menjalari relung hatinya. Pedagang-pedagang itu tampak begitu anggun dengan pakaian mahal, kuda-kuda gagah, dan tawa yang bergema seolah mereka telah menggenggam dunia. Hati Taro berbisik lirih, andai aku bisa menjadi seperti mereka. Tak disangka, alam semesta seperti menjawab kegundahannya. Dalam sekejap, keinginannya menjadi nyata. Taro kini menjadi pedagang kaya. Ia memiliki rumah megah, harta melimpah, dan pelayan yang selalu siap sedia memenuhi segala keinginannya. Namun, tak butuh waktu lama bagi Taro untuk menyadari sesuatu yang aneh. Meski segala kebutuhan duniawinya terpenuhi, ada kehampaan yang tak bisa diisi oleh emas dan perak. Tidurnya tak lagi nyenyak, makanannya tak lagi terasa lezat, dan tawa yang dulu tampak mudah kini menjadi berat untuk keluar dari bibirnya. Hati yang tak kunjung tenang mendorongnya untuk kembali menginginkan sesuatu yang lebih besar. Ia berdoa lagi, meminta menjadi seorang pangeran yang berkuasa,
Keinginannya terkabul. Istana megah menjadi rumahnya. Ribuan rakyat tunduk di hadapannya. Dan apapun yang ia kehendaki segera terwujud. Namun, seperti racun yang tersembunyi dalam madu, kekuasaan itu hanya memperbesar rasa gelisah dalam dirinya. Di balik tirai-tirai kemewahan, ia melihat pengkhianatan, ketakutan akan kehilangan tahta, dan malam-malam panjang yang tak kunjung membawa tidur. Hatinya kembali meronta, mencari kedamaian yang tak pernah ditemukan. Dalam keputusasaan itu, Taro memandang ke langit. Ia berpikir, andai aku menjadi matahari, tak ada yang bisa menyaingi kekuatanku. Aku akan bersinar dengan megah di langit, bebas dari segala penderitaan manusia. Dan lagi-lagi, keajaiban terjadi. Taro menjadi matahari. Ia bersinar dengan kekuatan dahsyat, menatap bumi dari ketinggian tanpa tanding. Namun, tak lama kemudian, awan-awan mulai menghalangi sinarnya. Taro merasakan bagaimana kekuasaannya direnggut oleh gumpalan awan yang seolah tak peduli pada kemegahan cahaya yang ia miliki. Tak terima dengan itu, ia berdoa lagi untuk menjadi awan yang perkasa, mampu menutupi matahari dan mengguyur bumi sesuka hati. Kali ini, ia menjadi awan. Ia menari di langit, menebarkan hujan, menciptakan badai, dan mengguncang bumi. Namun, kebahagiaan itu pun tak berlangsung lama. Sebuah gunung yang kokoh berdiri di hadapannya, tak tergoyahkan oleh badai yang ia ciptakan. Sekali lagi, kekuasaannya runtuh di hadapan sesuatu yang tampak lebih besar. Merasa kalah, Taro memohon untuk menjadi gunung yang tak tergoyahkan. Ia menjadi sebuah puncak yang menjulang tinggi, angkuh menatap langit dan menantang badai. Tapi di tengah kebanggaannya, ia merasakan sesuatu yang asing. Di lerengnya, seorang pemotong batu sedang mengayunkan palu, menggerogoti tubuhnya sedikit demi sedikit. Dan di sana, dalam sunyi yang menggema, Taro tersadar. Bahkan gunung yang perkasa pun tak luput dari nasib yang tak terelakkan. Kekuatan tertinggi yang ia dambakan ternyata juga rapuh di hadapan palu kecil milik sang pemotong batu. Saat itu pula, kesadarannya kembali penuh. Ia merindukan kehidupan lamanya, di mana setiap tetesan keringat adalah bukti kerja keras, dan setiap sore yang tenang adalah anugerah yang tak ternilai. Ia memohon untuk menjadi dirinya yang dahulu, seorang pemotong batu sederhana. Dan ketika ia kembali ke kehidupannya yang lama, duduk di bawah pohon dengan palu di tangan, suara dentingan pahat kembali menjadi musik yang menenangkan jiwa. Di sana, ia benar-benar menemukan apa yang selama ini ia cari. Kebahagiaan dalam kesederhanaan, kedamaian yang tak tergantikan oleh gelar, kekuasaan, atau harta. Sebagaimana Lao Tzu berkata, dia yang puas dengan hidup sederhana telah menemukan harta terbesar di dunia. Maka, dalam dunia yang terus berlomba menjadi lebih, kadang yang kita butuhkan hanyalah menjadi cukup. Bagian 2. Kedamaian batin dan kejernihan pikiran. Setelah menapaki perjalanan panjang yang melelahkan, Taro akhirnya menemukan satu kebenaran yang tak bisa dibantah, bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau diraih melalui kekuasaan dan kemewahan, melainkan sesuatu yang tumbuh dari dalam, di lahan hati yang bersih dari keruwetan hasrat dan keinginan yang tak pernah ada habisnya. Inilah esensi dari kedamaian batin dan kejernihan pikiran, sebuah harta yang tak tampak namun jauh lebih berharga daripada istana megah dan tahta kebesaran. Lihatlah betapa sering kita jatuh ke dalam jeratan dunia yang penuh kebisingan ini. Pagi hari dimulai dengan dering notifikasi ponsel, berita buruk berseliweran, tagihan menumpuk, dan daftar pekerjaan yang tak kunjung habis. Pikiran seperti ladang yang tak pernah diistirahatkan, terus ditanami oleh kecemasan, ketakutan, dan ambisi yang berlebihan. Akibatnya, ladang itu menjadi tandus, tak lagi mampu menumbuhkan ketenangan dan kebahagiaan. Apakah kita pernah sejenak merenung
Bagaimana lingkungan sekitar mempengaruhi kedamaian batin kita? Sebagaimana Taro menemukan ketenangan saat hanya ditemani palu dan batu, manusia modern justru semakin terbenam dalam kekacauan lingkungan yang mereka ciptakan sendiri. Penelitian dari Princeton University menunjukkan bahwa kekacauan lingkungan dapat mengganggu fokus dan membuat otak kesulitan memproses informasi secara efektif. Lingkungan yang penuh dengan barang-barang tak terpakai, ruang yang sesak oleh benda-benda yang hanya menjadi pajangan tanpa makna, menciptakan beban mental yang tak kasat mata. Penelitian dari UCLA's Center on Everyday Lives and Families juga memperkuat hal ini. Mereka menemukan hubungan langsung antara jumlah barang dalam rumah dengan kadar hormon stres, kortisol. Semakin banyak benda-benda yang menumpuk, semakin tinggi tingkat stres yang dirasakan penghuni rumah. Tak heran jika banyak orang yang merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, sebab mereka tak menyadari bahwa rumah mereka sendiri telah berubah menjadi sumber kekacauan batin. Lalu, bagaimana kita bisa kembali menemukan kejernihan pikiran itu? Jawabannya terletak pada satu kata: kesederhanaan. Kesederhanaan bukan hanya tentang membuang benda-benda tak terpakai, tetapi juga merapikan isi pikiran kita. Bayangkan pikiran seperti sebuah kolam. Jika kolam itu terus diaduk tanpa henti oleh kekhawatiran, ambisi, dan kecemasan, airnya menjadi keruh. Pantulan cahaya pun tak tampak. Namun, saat kita berhenti, membiarkan semuanya tenang, perlahan-lahan air itu jernih kembali, dan dari sanalah kita bisa melihat ke dalam, menemukan diri yang sesungguhnya. Lao Tzu berkata, "Apakah kamu memiliki kesabaran untuk menunggu sampai lumpur mengendap dan air menjadi jernih?" Inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu terburu-buru, terlalu ingin segalanya selesai dan tercapai, tanpa memberi waktu bagi pikiran kita untuk berhenti dan beristirahat. Padahal, dalam jeda itulah kejernihan lahir. Kedamaian batin juga berkaitan erat dengan kemampuan untuk menerima ketidakpastian. Bukankah hidup ini penuh misteri? Seberapa keras pun kita berusaha merencanakan masa depan, tetap saja ada hal-hal di luar kendali kita. Namun, manusia modern seringkali terperangkap dalam keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita menganalisis terlalu dalam, meramalkan terlalu jauh, hingga akhirnya terjerembab dalam kecemasan yang tak perlu. Alih-alih terus menggenggam erat hal-hal yang tak pasti, mengapa kita tak belajar melepaskan dan menerima? Bukankah angin yang bebas justru bisa melintasi lautan dan pegunungan? Demikian pula pikiran yang ringan dari beban kekhawatiran. Ia mampu melayang tinggi, menjelajahi keindahan hidup tanpa terhalang oleh keraguan. Dalam kesederhanaan, kita belajar untuk meredakan gelombang pikiran. Tidak perlu memikirkan 1000 kemungkinan. Cukup lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, di sini, saat ini. Seperti kata Lao Tzu, seorang bijak melakukan segalanya tanpa terburu-buru, berjalan tanpa meninggalkan jejak, berbicara tanpa suara keras, dan menuntaskan tanpa kekhawatiran. Begitu pula dalam kehidupan, kita hanya perlu berjalan perlahan, namun pasti. Tidak perlu tergesa-gesa mengejar semua yang dunia tawarkan, karena yang benar-benar penting tak pernah jauh dari diri kita sendiri. Ketenangan itu sudah ada di dalam, hanya saja tertutup oleh lapisan keinginan yang tak kunjung reda. Maka, saat dunia bising memanggilmu untuk berlari, cobalah berhenti sejenak. Duduklah di sudut yang tenang, dengarkan bisikan hatimu yang paling dalam. Di sana, kamu akan menemukan bahwa sesungguhnya kedamaian itu tak pernah hilang. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali dalam kesunyian dan kesederhanaan. Bagian 3. Kesederhanaan dalam pikiran dan keputusan. Pernahkah kita merasa lelah, bukan karena tubuh yang letih,
melainkan karena pikiran yang terlalu berat menanggung beban. Seperti kapal kecil yang dipaksa menampung muatan melebihi batas, pikiran kita seringkali terombang-ambing dalam lautan pertimbangan yang tak kunjung selesai. Kita terlalu banyak berpikir tentang masa depan yang belum pasti, terlalu banyak menganalisis kemungkinan yang belum tentu terjadi, hingga lupa untuk benar-benar hidup di saat ini. Inilah paradoks manusia modern. Semakin banyak informasi yang tersedia, semakin sulit kita mengambil keputusan. Segala sesuatu harus dipikirkan matang-matang, diperhitungkan hingga ke akar-akarnya. Dalam memilih pekerjaan, kita menimbang prospek jangka panjang, kestabilan finansial, citra sosial, dan bahkan gengsi di hadapan orang lain. Dalam memilih pasangan, kita memperhitungkan kecocokan karakter, latar belakang keluarga, karir, bahkan garis keturunan. Hal-hal yang seharusnya menjadi pilihan sederhana, berubah menjadi medan perang pikiran yang melelahkan. Sebenarnya, apakah semua kerumitan ini benar-benar membawa kita kepada keputusan yang lebih baik? Ataukah justru membuat kita terjebak dalam apa yang disebut oleh para psikolog sebagai analisis paralysis, kebuntuan karena terlalu banyak berpikir? Lao Tzu pernah mengingatkan dengan begitu lembut, berpikirlah terlalu dalam, dan kamu akan kehilangan dirimu dalam pikiran itu. Ada saat di mana kita perlu berhenti menimbang dan mulai melangkah. Sebab, dalam kenyataannya, tidak ada satupun keputusan yang benar-benar bebas dari risiko. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan justru di sanalah letak keindahannya. Kesederhanaan dalam pikiran berarti berani menerima bahwa kita tak perlu memahami segalanya sebelum mengambil langkah. Bahwa ada kebijaksanaan dalam membiarkan sesuatu berjalan apa adanya, seperti aliran sungai yang tak pernah bertanya kemana ia akan bermuara. Ketika kita terlalu banyak menimbang, seringkali yang kita dapatkan hanyalah kecemasan, bukan kejelasan. Coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita habiskan hanya untuk memikirkan apa yang harus diputuskan. Bukankah lebih baik kita menggunakan waktu itu untuk mengalami hidup, merasakan suka duka secara langsung, daripada terperangkap dalam labirin pikiran yang tak berujung? Kesederhanaan dalam keputusan bukan berarti kita menjadi sembrono. Tidak. Itu berarti kita tahu kapan harus berhenti menganalisis dan kapan harus mempercayai intuisi. Ada kalanya, suara hati yang lembut jauh lebih jernih daripada 1000 analisis logis. Karena hati yang terlatih dalam kesunyian dan kejernihan seringkali mampu melihat apa yang tak mampu dilihat oleh pikiran yang gaduh. Seperti saat kita berdiri di persimpangan jalan, tak semua rute harus dipetakan secara rinci. Kadang, yang terbaik adalah memilih satu jalan dengan tenang, melangkah dengan kesadaran penuh, dan bersedia menerima apapun yang akan ditemui di ujung perjalanan itu. Jika kita selalu menunggu kepastian, hidup ini akan berakhir dalam penantian tanpa akhir. Sebagaimana Lao Tzu berkata, seorang bijak tidak bergulat dengan arus, ia mengalir bersamanya. Begitu pula dalam mengambil keputusan. Tidak perlu melawan arus kehidupan dengan kekakuan. Biarkan hidup mengalir, dan kita menari bersamanya. Pilihan yang kita buat, meski tampak sederhana, jika diambil dengan kesadaran dan ketulusan, akan membawa kedamaian yang jauh lebih besar daripada keputusan besar yang diambil dengan hati yang dipenuhi keraguan. Mari kita biasakan untuk menyederhanakan proses berpikir. Fokus pada apa yang benar-benar penting. Tidak semua hal perlu dipikirkan dalam-dalam. Tidak semua keputusan harus sempurna. Ada keindahan dalam menerima kekurangan. Ada ketenangan dalam melangkah dengan keyakinan meski tanpa jaminan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apa yang kita pilih, tetapi bagaimana kita menjalani setiap pilihan itu dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Bukankah jauh lebih damai hidup dengan keputusan yang sederhana, namun dijalani sepenuh hati,
daripada terus-menerus terombang-ambing oleh pikiran yang tak kunjung menemukan jawaban. Bagian 4. Kesederhanaan dalam keinginan dan hasrat. Ada sebuah pepatah lama yang berkata, keinginan manusia seperti api yang tak pernah padam. Semakin diberi kayu, semakin membara. Begitulah sifat dasar dari hasrat. Ia tak mengenal kata cukup. Hari ini kita mendambakan sebuah rumah, esok hari kita ingin rumah itu lebih besar. Hari ini kita merasa bangga dengan telepon genggam baru. Tak butuh waktu lama sebelum model terbaru membuat kebanggaan itu terasa usang. Begitulah siklusnya, berputar tanpa akhir, membuat manusia berlari semakin jauh dari ketenangan batin yang sesungguhnya. Taro telah membuktikan sendiri bahwa semakin tinggi keinginan, semakin berat pula beban hidup. Ia mengira menjadi pedagang kaya akan membuatnya bahagia. Namun setelah harta itu terkumpul, muncul lagi hasrat baru, kekuasaan. Setelah memiliki kekuasaan, ia mendambakan kekuatan alam, lalu ketenaran, dan akhirnya kekuatan absolut sebagai gunung yang kokoh. Tapi apa yang ia temukan di ujung semua itu? Sebuah kesadaran pahit bahwa semakin banyak keinginan yang terpenuhi, semakin jauh pula ia tersesat dari kebahagiaan yang tulus. Begitulah sifat keinginan yang tak terkendali. Ia menjanjikan kebahagiaan di ujung pencapaian, tetapi saat kita menggapainya, yang ada hanyalah kehampaan baru. Dan kita pun kembali berlari, mengejar bayangan kebahagiaan yang tak pernah benar-benar bisa digenggam. Mari kita kembali ke akar kehidupan yang sederhana. Perhatikan alam. Lihatlah burung yang bernyanyi di pagi hari. Ia tidak memerlukan emas untuk bersenandung. Perhatikan sungai yang mengalir tenang. Ia tidak menuntut lebih dari apa yang sudah dimilikinya. Hidup mereka sederhana, namun penuh makna. Dalam buku kebijaksanaannya, Lao Tzu menulis, dia yang puas dengan sedikit telah menemukan kekayaan sejati. Kutipan ini menjadi tamparan lembut bagi kita yang tanpa sadar telah menjadi hamba dari keinginan yang tak berujung. Kita mencari kepuasan di luar diri, padahal kebahagiaan sejati selalu bersumber dari dalam. Kesederhanaan dalam keinginan bukan berarti kita harus hidup dalam kekurangan atau menolak semua kenikmatan dunia. Bukan pula berarti kita harus melepaskan impian dan ambisi. Namun, itu adalah tentang memurnikan apa yang benar-benar kita butuhkan untuk hidup bahagia. Bukankah lebih baik memiliki keinginan yang sedikit namun bisa dengan mudah dipenuhi, daripada memiliki 1000 keinginan yang membuat kita terus gelisah karena tak kunjung tercapai? Mari kita renungkan sejenak. Jika hari ini kita mampu menikmati secangkir kopi hangat sambil memandang langit sore yang tenang, bukankah itu sudah menjadi sebuah kemewahan? Jika kita bisa tersenyum karena melihat anak-anak kecil bermain di halaman, atau sekadar menikmati udara segar tanpa harus membayar untuk itu, bukankah itu sudah sebuah karunia yang tak ternilai? Dunia modern seringkali memupuk keinginan dengan cara yang halus namun berbahaya. Iklan-iklan di layar kaca, media sosial yang dipenuhi kemewahan palsu, semua itu menghipnotis kita untuk merasa bahwa hidup ini kurang layak dijalani jika kita belum memiliki apa yang orang lain pamerkan. Inilah jerat halus yang mengikat manusia dalam perbudakan hasrat. Kita seolah didorong untuk membeli kebahagiaan, padahal kebahagiaan tak pernah dijual di etalase toko. Kesederhanaan dalam keinginan juga membebaskan kita dari kelelahan mental dan fisik. Coba bayangkan betapa banyak waktu, tenaga, dan bahkan relasi yang kita korbankan hanya demi mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan. Seringkali kita mengorbankan waktu bersama keluarga, melupakan kesehatan, bahkan merusak hubungan demi sebuah pencapaian yang ketika sudah diraih, justru terasa hambar. Ada keindahan luar biasa dalam mencintai hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Tawarannya seorang anak kecil, pelukan hangat dari orang terkasih, atau bahkan kesunyian malam yang ditemani oleh angin lembut yang berbisik di jendela.
Semua itu tak membutuhkan uang, tak membutuhkan status, hanya membutuhkan hati yang lapang dan pikiran yang sederhana. Seperti yang diajarkan oleh Lao Tzu, ketika kamu menyadari bahwa tidak ada yang kurang, seluruh dunia menjadi milikmu. Maka, belajarlah untuk menata ulang keinginan kita. Apakah semua yang kita inginkan benar-benar kita butuhkan? Apakah keinginan itu lahir dari kebutuhan yang tulus, atau hanya dari rasa iri dan keinginan untuk diakui oleh orang lain? Ketika kita mampu mengendalikan keinginan, bukan sebaliknya, disitulah kita menemukan kebebasan sejati. Bebas dari perbudakan ambisi yang mencekik, bebas dari kekhawatiran yang terus-menerus datang karena takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita genggam. Bukankah akan terasa lebih ringan jika kita berjalan tanpa beban keinginan yang tak perlu? Bukankah kita akan lebih mudah tersenyum jika kita tak sibuk membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain? Kesederhanaan dalam keinginan adalah seni menikmati hidup apa adanya, bukan apa yang seharusnya ada. Saat kita mampu berdamai dengan keadaan, mensyukuri yang sedikit, dan tidak lagi diperbudak oleh keinginan tak berujung, maka saat itulah kita benar-benar hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Bagian 5. Melawan budaya konsumerisme dengan kesederhanaan. Di era yang serba cepat ini, manusia modern hidup dalam pusaran arus besar bernama konsumerisme. Ibarat ombak yang tak pernah surut, arus ini terus menghantam kesadaran kita dari berbagai penjuru, menawarkan ilusi kebahagiaan melalui kepemilikan barang dan pencapaian materi. Kita diajarkan bahwa untuk menjadi bahagia, kita harus memiliki lebih banyak, membeli lebih sering, dan terus memperbarui apa yang kita miliki. Tanpa disadari, hidup kita perlahan-lahan dikendalikan oleh sebuah sistem yang tak kasat mata, namun mencengkeram begitu kuat. Setiap sudut kehidupan modern dipenuhi oleh godaan konsumtif. Lihatlah di pusat perbelanjaan, di mana toko-toko berlomba menawarkan diskon yang seolah hanya terjadi sekali seumur hidup. Lihat pula di layar ponsel kita, di mana iklan-iklan personalisasi muncul tanpa henti, merayu untuk membeli apa yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Bahkan dalam urusan kecil seperti membeli pasta gigi, kita dihadapkan pada pilihan yang nyaris absurd. Pasta gigi dengan rasa mint, herbal, arang aktif, fluoride free, bahkan yang katanya bisa membuat senyum bersinar seperti bintang iklan di televisi. Fenomena ini dikenal sebagai paradox of choice, sebuah ironi di mana semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin sulit kita merasa puas. Kita terjebak dalam kebingungan yang melelahkan, seolah-olah hidup ini adalah kompetisi tanpa akhir untuk menentukan pilihan terbaik dari segala sesuatu. Setiap keputusan, sekecil apapun, menjadi beban mental yang menyedot energi dan waktu. Di balik gemerlap budaya konsumerisme ini, tersimpan jebakan yang halus namun mematikan. Kita tidak lagi membeli barang karena membutuhkannya, melainkan karena kita ingin meredakan kekosongan batin yang tak pernah benar-benar terisi. Barang-barang yang kita beli bukan lagi sekadar alat pemenuh kebutuhan, melainkan simbol status dan harga diri. Kita menjadi budak dari merek, tren, dan pencitraan. Lao Tzu pernah berpesan dengan sangat dalam, jika kamu tidak berhenti mengejar harta dunia, kamu akan berakhir kehilangan dirimu sendiri. Inilah tragedi besar manusia modern. Mereka kehilangan diri mereka sendiri dalam upaya tiada akhir untuk membeli kebahagiaan yang tak pernah tersedia di rak manapun. Melawan budaya konsumerisme bukanlah perkara mudah. Ia sudah menjelma menjadi semacam agama baru, di mana pusat perbelanjaan adalah kuilnya, merek-merek ternama adalah dewa-dewinya, dan para pengikutnya rela berkorban waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi mendapatkan pengakuan sosial melalui barang yang mereka miliki. Namun, justru di tengah kegilaan inilah, kesederhanaan menjadi sebuah bentuk perlawanan yang paling kuat
dan bermartabat. Bayangkan betapa tenangnya hidup jika kita bisa berkata, "Ini sudah cukup." Ketika kita tak lagi tergoda untuk selalu membeli yang terbaru, yang paling mahal, atau yang sedang tren. Betapa ringan langkah kita saat tak lagi terbelenggu oleh keinginan untuk tampil sempurna di mata orang lain. Kesederhanaan membebaskan kita dari jebakan fear of missing out, ketakutan akan ketinggalan yang membuat kita terus membeli, terus memperbarui tanpa pernah merasa puas. Kesederhanaan bukan berarti menolak kenikmatan dunia, melainkan memilih kenikmatan yang benar-benar membawa ketenangan jiwa, bukan sekadar memuaskan nafsu sesaat. Ia mengajarkan kita untuk lebih menghargai pengalaman daripada kepemilikan. Lebih memilih berjalan di taman sambil menikmati udara segar daripada menghabiskan waktu di mall mencari barang yang tak benar-benar dibutuhkan. Lebih memilih pertemuan hangat dengan sahabat daripada pesta mewah yang hanya dipenuhi senyum basa-basi. Dalam kesederhanaan, kita belajar untuk merayakan hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Seteguk kopi di pagi hari, percakapan ringan dengan orang terkasih, atau sekadar menikmati sunyi di tengah riuhnya dunia. Bukankah kebahagiaan sejati justru tersembunyi di balik momen-momen sederhana seperti itu? Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Berapa banyak barang yang kita beli hanya untuk memuaskan ego, bukan karena benar-benar diperlukan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mencari-cari kebahagiaan di luar, sementara hati kita sendiri dibiarkan kosong dan terlupakan? Kesederhanaan adalah seni menata ulang prioritas hidup, memilih untuk hidup ringan, tanpa beban barang-barang yang tak perlu, tanpa ikatan dengan pencitraan yang melelahkan. Dengan begitu, kita bisa fokus pada apa yang benar-benar berarti. Kedamaian batin, hubungan yang tulus, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada apa yang ada di luar diri kita. Sebagaimana Lao Tzu mengajarkan, orang yang sederhana dalam keinginan, bebas dalam hidupnya. Maka, mari berani melawan arus besar konsumerisme dengan cara yang paling elegan. Menjalani hidup yang sederhana namun penuh makna, dan menikmati kebahagiaan dari hal-hal yang tak ternilai harganya. Sebab, pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang menentukan kebahagiaan, tetapi seberapa dalam kita mampu mensyukuri yang sudah ada. Bagian 6. Menemukan kebebasan di tengah budaya pencapaian. Di balik megahnya menara-menara pencakar langit, gemerlapnya papan reklame yang tak pernah padam, dan riuhnya dunia maya yang penuh dengan pameran pencapaian, ada sebuah jerat tak terlihat yang perlahan-lahan mengekang jiwa manusia. Budaya pencapaian. Kita hidup di zaman di mana harga diri sering kali diukur dari seberapa banyak yang kita capai, seberapa tinggi jabatan yang kita sandang, seberapa mewah gaya hidup yang bisa kita pertontonkan, dan seberapa besar pengakuan yang kita terima dari orang lain. Filsuf kontemporer Byung-Chul Han menyebut fenomena ini sebagai transisi dari disciplinary society ke achievement society, dari masyarakat yang dulu dikendalikan oleh aturan dan larangan menjadi masyarakat yang secara sukarela menjerat diri dalam ambisi yang tak pernah usai. Jika dulu manusia tunduk pada perintah luar, kini mereka diperbudak oleh tuntutan dari dalam diri sendiri. Bukan lagi cambuk yang menggerakkan manusia, melainkan ilusi kesuksesan yang seolah-olah menjanjikan kebebasan, tetapi pada kenyataannya justru membelenggu lebih dalam. Manusia modern menjadi budak dari sebuah konsep bernama produktif. Kita bangga jika mampu bekerja dari pagi hingga malam, memamerkan kesibukan seolah-olah itu adalah medali kehormatan. Setiap hari berlomba untuk menjadi lebih, mendapatkan lebih, dan memperlihatkan kepada dunia betapa berhasilnya hidup kita. Jika tidak, kita takut dianggap gagal, takut dilupakan, takut tak relevan. Namun, apakah semua itu benar-benar membawa kebahagiaan? Ataukah justru, di tengah tumpukan pencapaian itu, kita menemukan kekosongan yang semakin dalam?
Lao Tzu dengan bijak pernah berkata, "Semakin banyak hukum dan larangan, semakin miskin rakyat. Semakin banyak keterampilan dan kecerdasan, semakin aneh segalanya. Semakin banyak barang, semakin besar kekacauan. Semakin banyak aturan, semakin banyak pencuri dan perampok." Dalam konteks modern, kutipan ini bisa diartikan bahwa semakin besar tuntutan untuk meraih pencapaian, semakin jauh manusia tersesat dari kebahagiaan hakiki. Bayangkan kehidupan seperti sebuah roda yang berputar tanpa henti. Di dalam budaya pencapaian, kita dipaksa terus berlari di roda itu. Jika berhenti sejenak, kita takut tertinggal. Akhirnya, kita lupa caranya duduk dalam diam, menikmati hembusan angin sore, atau sekadar berbincang tanpa terburu-buru. Hidup menjadi seperti perlombaan maraton yang tak ada garis finishnya. Kesederhanaan hadir sebagai bentuk perlawanan paling berani terhadap budaya ini. Ia mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa kita capai, tetapi oleh seberapa damai kita menjalani hidup. Bahwa menjadi cukup jauh lebih berharga daripada menjadi terus haus akan pengakuan. Pernahkah kita memperhatikan mereka yang hidup dalam kesederhanaan, namun tampak begitu tenang dan bahagia? Di sudut-sudut kota, para penjaga parkir yang duduk santai sambil menikmati secangkir kopi hitam yang sederhana. Mereka bercengkerama, tertawa renyah di bawah panas matahari, dan ketika ada mobil yang datang, mereka menjalankan tugasnya tanpa beban. Tidak ada ambisi untuk menjadi direktur besar. Tidak ada kegelisahan tentang bagaimana memperbarui status di media sosial. Dan yang terpenting, tidak ada tekanan untuk selalu menjadi lebih dari orang lain. Apakah mereka miskin? Secara materi, mungkin iya. Tapi adakah yang lebih miskin daripada mereka yang kaya harta, namun miskin kedamaian? Bukankah lebih baik hidup sederhana namun lapang dada, daripada bergelimang kemewahan namun setiap malam bergulat dengan kecemasan dan kesepian? Kesederhanaan dalam budaya pencapaian bukan berarti berhenti bermimpi atau menolak kemajuan. Bukan pula berarti menolak kerja keras atau mengabaikan tanggung jawab. Namun, itu adalah tentang membebaskan diri dari keharusan untuk selalu sempurna di mata dunia. Tentang berani mengatakan, "Aku cukup dengan apa yang kumiliki hari ini, dan aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun." Lao Tzu mengajarkan, menguasai orang lain membutuhkan kekuatan. Menguasai diri sendiri membutuhkan kekuatan sejati. Di tengah badai ambisi yang tak pernah reda, kemampuan untuk menguasai diri, menahan keinginan untuk terus pamer dan bersaing adalah bentuk kekuatan tertinggi. Hanya mereka yang benar-benar kuat yang mampu hidup tenang dalam kesederhanaan, tanpa tergoda oleh gemerlap palsu dunia. Mari kita renungkan dalam-dalam. Apakah kita hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, atau hanya menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain? Jika hidup ini terus dihabiskan untuk memuaskan standar kesuksesan yang ditetapkan oleh dunia luar, kapan kita sempat merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya? Bukankah sudah saatnya kita berhenti sejenak, mengambil napas panjang, dan menata ulang arah hidup? Lepaskan beban pencapaian yang menyesakkan, duduklah dalam diam, rasakan detak jantungmu yang tenang, dan sadari bahwa dalam kesederhanaan itulah kebebasan sejati bersemayam. Karena pada akhirnya, bukan seberapa tinggi kita mendaki yang akan dikenang, melainkan seberapa dalam kita menjalani hidup dengan kesadaran, keikhlasan, dan kebahagiaan yang tulus. Dan untuk itu, kita hanya butuh satu hal: hidup dengan sederhana, tanpa beban, dan penuh syukur. Pada akhirnya, seperti lingkaran tak berujung yang kembali ke titik asalnya, perjalanan Taro adalah cermin dari pencarian setiap insan di dunia ini. Kita semua, pada titik tertentu, adalah Taro. Berlari tanpa henti mengejar apa yang tampak bersinar di kejauhan, hanya untuk menyadari bahwa yang kita cari
telah lama bersemayam di dalam diri kita sendiri. Kekayaan, kekuasaan, dan pencapaian yang menjulang tinggi seringkali hanya meninggalkan jejak kehampaan. Sebab, apa yang terlihat megah di mata dunia tak selalu membawa kedamaian di ruang hati yang paling sunyi. Seperti kata Lao Tzu, dia yang tahu kapan harus berhenti telah menemukan jalan menuju ketenangan. Hidup sederhana bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan sebuah keberanian untuk menolak diperbudak oleh ambisi yang tak berujung. Itu adalah seni untuk berkata cukup di tengah dunia yang selalu berteriak lebih. Kesederhanaan bukan kekurangan, tetapi kebijaksanaan untuk hanya menggenggam apa yang benar-benar bermakna dan melepaskan sisanya agar hati bisa terbang ringan, seperti daun yang menari bersama angin. Maka, sebelum kita kembali bergegas dalam rutinitas yang tak henti, berhentilah sejenak. Dengarkan detak hati yang mungkin sudah terlalu lelah memikul beban yang tak perlu. Kembalilah pada kesederhanaan, di mana kebahagiaan tak ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh seberapa dalam kita mampu menikmati hidup apa adanya. Karena sesungguhnya, seperti yang telah diajarkan oleh kisah Taro dan kebijaksanaan para filsuf, kebahagiaan itu bukanlah sebuah tujuan di ujung perjalanan. Ia adalah perjalanan itu sendiri, yang sederhana, tenang, dan penuh makna.